Kayaknya kita ngomongin tentang profesi ya, benar nggak? Kan masing-masing kita memiliki profesi yang berbeda-beda gitu ya. Kita bahas tentang profesi di zaman now, asik, zaman now gitu ya. Mungkin Mas Loka atau Kang Andri mau duluan bahas tentang apa? Atau kita bahas uang gaib gitu? Gimana nih? Kayak penasaran uang gaib itu uang apa gitu kan? Bener nggak? Mungkin zaman dulu pada dah uang gaib itu apa gitu. Kalau sekarang kan seperti gaib kan, nggak ada uangnya tapi bisa bayar gitu kan. Bagaimana? Kalau dulu istilah uang gaib itu dia menggandakan uang. Pesugihan gitu. Iya, jadi melakukan suatu upaya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya secara instan dan tiba-tiba. Biasanya gitu ya, menggandakan uang atau pesugihan gitu. Jadi orang yang nggak kerja di rumahnya tapi banyak hartanya gitu. Ini kayak itu kan kalau saya kan masih ada review ya. dicurigainya kalau zaman dulu mindsetnya itu muja kayak gitu, pesugihan gitu. Iya. Kalau dulu ya. Sekarang juga nggak beda jauh sih sebetulnya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak zaman teknologi canggih begini? Tuyulnya pakai teknologi. Oh gitu, mengikuti ya. Jadi Upgrade juga. Sebenarnya ada sih yang begitu. Saya juga ada teman yang memang jarang banget keluar rumah, jarang banget. Bahkan bukan keluar rumah, jarang banget interaksi sama tetangga segala macam. Saya Tapi itu interaksi. Kita nggak ngomongin. Nggak nyinggung sih, nggak. Kayak tongkrongan lain lah. Ngomonginnya. jadi emang dia tuh kayak kelihatannya jarang interaksi segala macam, cuman kayak tiba-tiba beli sofa baru, tiba-tiba beli Bangun rumah segala macam gitu kan. Nah itu banyak orang-orang yang seperti itu tiba-tiba dapat duit segala macam, ada dia nggak kerja di luar gitu maksudnya. Luar, ya. Nah kalau zaman sekarang nggak banyak yang kayak gitu, tapi ternyata dia tuh kerja sebenarnya, tapi kerjanya di rumah. Tetangganya kehilangan. Kehilangan apa? Itu kan dia kerja di rumah, tetangganya kehilangan. Allah. Oh itu ada yang suka buka Pasti toko itu. dicurigai ya. Kalau itu ada yang suka buka toko biasanya, buka toko malam-malam gitu biasanya suka itu. Untuk kalau zaman sekarang kayak gitu, banyak yang jarang keluar rumah tapi tetap berpenghasilan. Gitu. Nah kira-kira orang yang seperti itu tuh ada nggak ibaratnya di zaman dulu ya? Kalau zaman sekarang mungkin mulai terbuka ya, terungkap karena media informasi sangat terbuka tuh ya. Jadi kita tahu tuh, oh ternyata dia itu bukan melakukan aktivitas tanda kutip ya jalan pintas yang memang ilegal. Tapi ada juga yang ilegal kan? Misalnya dia cari apa namanya selisih dari uang-uang beberapa nasabah diambil dikit-dikit ya mas. Dulu mas Loka pernah cerita ya, bukan pelaku bukan kan? Enggak. Bagaimana coba? Pernah menceritakan gitu. Pernah dulu pernah. Dulu gini, nggak sebenarnya bukan sedikit begitu, bahkan keseluruhan. Nah dulu itu 2000-an, 2004, 2005 itu di Indonesia terkenal dengan karding. Karding itu kegiatan karding. apa ya karding itu? Mubajak lah, mubajak kan biasanya kartu kredit. Oh, kartu kredit. Oh iya. Iya karding. Biasanya yang jadi target itu luar negeri. Yang terkenal ada dua daerah tuh yang terkenal setahu saya waktu itu. Yang pertama di Jogja, sama satu lagi Sukabumi. Tahu-tahu Pelakunya. ya pelaku terbanyak itu Jogja. Orang kita malah ya? Iya, orang Jogja. Targetnya orang luar. Targetnya orang luar. Oh. Jadi dikuras habis dan kemudian beli barang di luar negeri diimpor ke Indonesia gitu. Ada yang beli mobil, ada yang macam-macam itu begitu. Macam beli mobil, beli apa segala macam. Nah makanya waktu itu nggak lama tuh sampai tahun berapa itu pokoknya ada transaksi dari Indonesia itu langsung diblokir. Ada tuh masanya gitu. Karena memang terbanyak itu yang melakukannya adalah mahasiswa. Dulu itu kan tindak kriminal. Iya. Jadi orang yang punya kemampuan ditambah dulu belum terlalu seaman sekarang untuk sistem keamanan transaksinya. Dulu ini harusnya nggak diungkap ini. Ini saya belum pernah ngomong di mana-mana ini. Saya belum pernah ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier. Iya, belum pernah juga dari Dr. Richard Lee belum pernah ya. Gak pernah diundang. Siapa saya? Mau diundang. Iya. Jadi dulu itu sempat mendalami dunia gelap lah, dunia hacking gitu. Tapi itu sempat ada dampak. Hacking.
Hacker. Oh, hacker bukan Bukan. hiking. Bukan naik gunung gitu ya. Ya bisa lah. Mungkin dari Kang Andri ini. Gini. Sebenarnya saya di situ mau nanya sebenarnya. Oh, mau nanya. Jadi mau nanya seperti Iya. kan gini ya. Oh ya. Nggak penting. Enggak maksudnya belum saya jawab. Ya, Maaf ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh kan ya zaman dulu ya orang kerja tuh identik dengan keluar rumah berbeda fisik gitu kan, kayak mungkin bertani Betul. atau mungkin kerja kantor kemana segala macam kan, seperti itu banyak lah ya kerja fisik segala macam. Nah zaman sekarang kan enggak tuh, zaman sekarang banyak orang yang kerja itu cuma duduk doang ngetik dapat duitnya lebih gede dari yang tadi kerja fisik segala macam. Sabar Pak ya, memang Gitu. fakta sekarang seperti itu Pak. Iya betul, seperti itu. Banyak orang yang cuma Kalau nyari ASN kan pagi-pagi pulang petang gitu kan. Jadi saya masih produk lama. Produk lama. cuma nyalain kamera doang, cuma nyalain kamera. Action gitu ya. Segala macam udah selesai dapat duit banyak. Hmm. Banyak yang seperti itu sebenarnya sekarang itu. Nah, sedangkan yang pernah saya dengar keberkahan rezeki itu kan datang ketika keringat bercucuran segala macam kan, sepanjangnya seperti itu. Dan saya nggak tahu ini hukumnya seperti apa ya. Sempat dengar bahwa kita itu bisa dibilang kayak ini, mungkin nggak boleh apa-apa lah, saya nggak paham gitu. Mendapatkan uang itu dengan cara santai, duduk, kayak makan gaji buta lah, kasarnya kayak gitu. Kan saya sempat dengar seperti itu. Nah sebenarnya dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Itu mah ranahnya Pak Dada. Orang santai-santai. Kalau saya di luar konteks, karena saya selain keringat, itu darah sama air mata, kemudian penyakit Tipes berbeda. ya. Andri juga sama kayak Andri. Berarti Ya, di rumah betul, berat ya. tipes. Tapi kan tukang ketik. Gimana tuh Islam? Ya Allah. Bagaimana Pak langsung Pak? Ya kalau dibilang gaji buta itu memang nggak ngelakuin apa-apa tapi dibayar. Iya, Kalau ini kan dia ngelakuin, nggak buta berarti. melakukan pekerjaan, kemudian itu kan karena apa namanya objeknya jasa kan biasanya. Biasa. Jasa membuatkan apa gitu ya, mendesain apa misalnya. Itu kan berarti sesuai dengan permintaan kan dari customer atau orang-orang yang berkepentingan untuk dibuatkan apa itu. Nah itu kan waktunya sesuai dengan yang disepakati kan. Ada deadline-nya berapa hari atau berapa bulan dengan spek sekian begini kan gitu. Akadnya jelas. Iya kan ada akad dulu sebelumnya. Kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati barulah kemudian dibayar kan setelah selesai. Gitu. Ya, itu tetap kerja kan gitu. Kerja tetap ya. Ada yang dikerjakan kan gitu ya. Iya. Kan pekerjaan itu kan ada yang dikerjakan gitu. Nggak mungkin ya. Nggak Tadi mungkin. kan zaman dulu juga, misalnya babi ngepet misalnya ya. Zaman Kang Ibing dulu kan. Dia usaha juga kan. Dia usaha juga. Ada jaga lilin gitu kan. Bener nggak Andri? Si Andri. Jadi memang kita tuh hidup di zaman transisi ya. Iya. Tahun 80-an, 90-an Andri ya. 90-an. Jadi tau lah yang tadi bilang film Kang Ibing, film apa lagi tahu. Ya, jadi kalau dalam Islam itu ada dua sih sebetulnya untuk menentukan boleh tidaknya pekerjaan ya. Pertama, objek kerjaannya itu apa atau apakah sesuatu yang dilarang atau yang dibolehkan. Yang kedua, proses mengerjakannya, melakukan hal-hal yang dilarang atau enggak gitu. Kira-kira itulah dua poin itu yang menentukan. Ya, mungkin bisa di-spill nih Pak, pekerjaan masing-masing. Sebenarnya kita lagi ngomong kerja kita masing-masing ya. Dan kita minta kepada konsultan di Paladang ini untuk merinci apakah halal atau haram gitu Pak. Saya lu kali dikit kali ya. Jadi terkait ini sebenarnya faktanya di lingkungan saya ada gitu kan. Saya ada orang yang kayak gitu yang sebenarnya sampai sekarang pun si orang ini saya nggak tahu kerjanya apa. Gitu dengar dari tetangga ini A, dengar dari tetangga ini B gitu kan. Cuman kayak bangun kontrakan, terus tiba-tiba punya ini ganti mobil segala macam gitu kan. Yang saya tahu kan, oh si ininya kerja di sini. Hitungan matematis kan nggak mungkin. Yang saya tahu kan nggak mungkin nih gitu kan. Sampai muncul seperti itu kan malah menimbulkan fitnah. Bahkan bukan hanya itu, saya pun pernah mengalami hal tersebut gitu kan.
saya pernah disangka teroris. Oh teroris ya, parah ini. Pernah saya dulu ketika saya Berat ngontrak juga. di sebuah kontrakan, saya pernah disangka teroris gitu kan karena pertama katanya ya sering ke masjid, terus di rumahnya juga punya sofa, Tukang kontrak. terus kemudian ngontrak dan nggak pernah kelihatan kerja. Nah ini kan kombinasi epic nih untuk pas banget nih Just- disangka teroris nih iya. gitu. Istrinya berjilbab. Berjilbab. Betul. Suka ngaji. Kelihatan kerja gitu kan. Padahal emang iya ya. Bukan. Bom itu teroris. Nah itu malah ini apakah termasuk malah memunculkan mendorong atau gimana? Karena beberapa faktanya sampai seperti itu. Ada teman-teman saya di luar sana juga disangka pesugihan. Ini serius benar teman-teman saya yang seperti itu ngalamin difitnah begini, fitnah begitu. Nah kalau postingan ini jarang ke masjid biasanya. Iya. Jadi Dia anti. Jadi seperti itu. Ada yang pernah diisukan sebagai bos pinjaman online. Oh. Itu kan jarak kemana-mana. Heeh. Cuman kayak tadi datang bikin ini terus beli ini segala macam. Ada yang nyangka oh ini mah bos. Biasanya yang nyangka pinjaman itu online. tukang main biasanya gitu. Jadi baik banyak informasi yang negatif pada akhirnya. Ini gimana nih sebenarnya sikap kita ini ketika kita spill kadang-kadang orang nggak paham gitu dengan kerjaan kita. Jadi dipaksakan malah jadi ribut gitu. Jadi kalau fakta sih ya banyak sih di lingkungan saya pribadi sih masih ada yang seperti itu. Gitu. Tahu nih kalau di lingkungan mas-mas yang satu ini kayaknya banyak juga mungkin. Menurut saya mah itu mah masalah pribadi aja. Nah, Kurang toleransi ya. ya sebenarnya kalau misalnya saya sendiri sebetulnya gampang di depan rumahnya itu aja jualan soto ayam udah selesai. Kamuflase. Lu ketahuan sama pasenya. Kenapa? Lebih curiga orang. Kayak Masa dagang-dagang laku beli mobil. Duitnya banyak ya? Motor, iya. Itu lebih parah. Ini gini, ini sedikit apa namanya? Cerita lah gitu ya. Kalau itu kan soto ini nggak laku. Tapi ternyata ada juga kasus ketika saya pernah tuh ketemu sama tukang somai kan saya pernah cerita. Tukang somai dandanannya parlente lewat depan rumah. Parlente gitu pakai kemeja, pakai arloji, pakai pantopel, wangi lagi. Pas jualan. Jualan. Kayak bento lah. Belum jualan. Ngomongnya masih arloji. Kita kan 90-an, ini kan 80-an aja. Apa sih namanya? Itu lah jam tangan gitu ya. Sekarang smartwatch gitu. Smartwatch. Iya, arloji itu dulu bagus banget. Nah, ditanya sama saya, itu dagang apa Pak? Iya, ini iseng dagang somai. Iseng. Keren ya? Keren. Begitu, akhirnya dia jelasin kalau sebenarnya dia punya hampir 8 atau 9 apa sih? Outlet. Armada lah. Oh. Oh, somai juga. Somai juga. Iya. Pantes. Jadi satu orang misalkan keuntungan bersihnya 90.000 kan udah ke itu. Berarti dia bosnya kali. Dia bosnya, dia bosnya. Tapi uangnya habis aja. Alasan dia keliling tuh ada stres. Uangnya habis terus. Kenapa habis? Dia 3. Oh. Wajar sih bos. Nanti kita datangkan ya teman kita yang memang ahli di bidangnya. Coba tuh. Oh, terus nanti. Maksudnya bidang somai. Bukan. Bidang yang laki-laki tangguh. Wih, mantap. Tetangga sini ya? Iya. Temen antum lah. Bukan tetangga sini bukan? Itu kakaknya. Ngomongin saha gitu ya. Aduh. Kalau Jadi melebar saya ya? sendiri, ini pengalaman saya ya. Saya dulu pernah waktu saya baru pindah ya. Orang nggak tahu saya kerjanya apa, karena saya di rumah terus. Sebelumnya saya kan bolak-balik ngajar segala macam, tapi nggak di situ pas waktu itu masih kontrak lah, kontrak rumah. Kemudian ada rezeki beli tanah, terus bangun rumah lah. Orang-orang pada bingung. Ke saya tuh nanya, Ari si Ade kerjanya apa? Nah, itu bagus. Sedangkan kok tiap hari belanja gitu. Terus ada yang jual tuh, oh jangan jualan apa? Melihara tuyul. Saya bilang aja, saya kerjanya di media. Itu langsung ngomong. Jual tuyul. Merah tuyul. Bagus, itu kan konfirmasi Ini bagus. nanyanya di masjid.
Kira saya di warung. Kan nggak mungkin ya yang punya tim kembali. Karena kan udah ya itu makanya kita tuh butuh yang namanya sosialisasi. Betul. Iya. Nah, jadi ngomongin soal tadi ya, kerja online segala macam ya kan. Nah, hasilnya pun, hasil atau gajinya atau penghasilnya pun ternyata ya itu tidak selamanya uang fisik. Karena sekarang jarang banget. Jarang. Ya, kita kerja hasilnya uang fisik yang bisa kita pegang gitu. Karena kebanyakan ya kan, bukan kebanyakan mayoritas Transfer bank segala Yeah. macam. Nah, tapi ada juga orang yang kerja itu penghasilnya bukan nominal rekening itu, tapi berupa uang digital seperti Bitcoin dan kawan-kawannya. Ini kan kalau uang yang tadi rekening segala macam, nominal jelas nih. Misalkan satu kali kerja dapat 10 juta, 100 juta, 1 M dalam clear nih. Iya. Dan itu pun sudah diakui secara sah oleh negara. Uang di rekening ini sah segala macam. Money-nya lah ibaratnya. Ya, sudah di backup sama bank segala macam. Nah ini kalau misalkan terkait dengan uang dan segala macam, kan ada juga uang yang tidak, harta yang tidak dalam bentuk uang, yang berupa digital, seperti tadi Bitcoin dan segala macamnya. Ini gimana ini sebenarnya itu? Ada orang yang dibayar seperti itu soalnya. Nah, ini memang perlu para jabarkan. Ini gimana tuh? Bagaimana Pak? Kalau sepemahaman atau sepengetahuan yang saya terhadap uang virtual ya. Uang virtual itu sebetulnya hanya di kalangannya saja sih. Kalangan komunitasnya aja. Ketika mau dibelikan kepada di luarnya kan harus ditransfer lagi ke uang. Iya, dikonversi. Betul, dikonversi ke uang yang berlaku gitu. Jadi ya selama itu ada nilainya, tetapi kan itu bukan uang yang benar-benar berlaku gitu ya. Iya. Tapi itu iya di komunitas tertentu. Jadi kalau dikatakan sebagai uang bukan juga. Bukan. Karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai uang yang berlaku ya di suatu negara atau di masyarakat tertentu gitu. Tapi lebih lebih amannya sih memang kita menyesuaikannya dengan uang yang berlaku di negara itu atau di masyarakatnya gitu. Menggunakannya boleh berarti? Nah, itu digunakan itu kan setelah dikonversi dulu ke uangnya. Misalnya ada orang yang misalnya impar gitu kan, sodako. Bitcoin. Ya Bitcoin bisa jadi, sama berapa sih? Ya Emang ada? kalau iya itu kan ada konversinya kan Ada. ke dolarnya misalnya atau ke rupiahnya gitu. Iya. Yang turunnya patut. Ya, itu semacam itu aja standar sebagai sarana gitu ya, sarana untuk melakukan transaksi gitu. Tapi itu kan hanya berlaku di kalangan itu saja sebetulnya, tidak berlaku di masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau itu digunakan sebagai uang nggak bisa. Karena memang secara ini juga bukan uang sih. Bukan uang. Selama yang dikerjakannya itu tidak bertentangan dengan yang disyaratkan oleh Islam, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Ini kan misalnya YouTuber atau TikToker ya, yang itu dia kontennya mengumbar aurat, nah itu ya nggak boleh. Apa selebgram gitu ya. Iya kan? Tapi lucu sih, saya tuh dikenal di Instagram. Tapi sebenarnya YouTuber. Iya, maksudnya itu kan Ngerti gak sih? Ngerti gak? Ini apa Saya kan, ada YouTuber nah. Terus YouTuber pusing aneh gitu kan. Stylenya itu. Apa gitu? Memang sih pernah juga berkarya di YouTube, cuma nggak naik-naik. Mungkin di sini naik. Oke, subscribe dan like and share. misalnya ya tadi kontennya yang di-upload atau yang disebarkan itu yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, itu ya nggak boleh. Seperti konten kreator yang dia mengumbar aurat, ya kan? Itu kan nggak boleh sebetulnya, gitu. Untuk saya laki-laki ini. Itu kan itu objeknya yang dikerjakannya, begitu. Ini kalau misalnya objek kerjaannya yang teknis ya, desain gitu dan lain-lain macam-macam ya boleh-boleh aja. Nggak boleh juga ya kalau desain. Tapi kalau ada tadi ya, Oh iya. Kalau misalkan bikin aplikasi itu boleh nggak sebenarnya? ya selama itu hasil Parah itu. Parah.
Ya itu tadi kan. Disampaikan contoh. Kok Dennis aja udah tobat? Iya. Oh, ke situ. Kalau aplikasinya itu menyebabkan orang melakukan pelanggaran, berarti nggak boleh dong. Jangan Dri. Masih banyak profesi yang lain. Masih banyak yang aplikasi yang lebih Bermanfaat. nah, gitu. Betul. Kayak temen kita. Dikasih ngeliat online. Astagfirullahaladzim. Aplikasi jodoh. Kalau secara kalau nggak apa-apa kalau secara judul, Oh, tapi iya. isinya Iya. prank nggak? Tapi ngeri juga. Ngeprank nggak itu? Nah, ini juga nih, juga ingin saya tanyakan nih terkait dengan online dan semacamnya. Itu penggunaan istilah. Jadi, ya perbedaan juga ya kalau lagi ya sampai dengar lah gitu. Ada larangan katanya ya, untuk menggunakan istilah yang host. Gitu. Kayak misalnya tadi tuh, kita mengundang YouTuber yang terkenal, kita sebut itu sebagai susudikan online, gitu kan. Itu boleh atau enggak? Kan berhubungan juga dengan kerjaan online dan macamnya. Itu penggunaan istilah itu gimana sebenarnya itu? Iya. Penggunaan istilah yang negatif kan? Iya betul. Istilah yang negatif. Ya memang istilah itu kan punya definisi tertentu ya, atau punya pengertian tertentu yang itu melekat di istilah itu. Ketika istilah itu kemudian digunakan untuk aktivitas yang kita lakukan, maka itu tercover atau terinclude di situ adalah pemahamannya tentang istilah itu. Menjual online. Memang kalau itu suatu istilah yang menggambarkan definisi atau pemahaman yang dilarang dalam Islam, memang tidak boleh dilakukan. Gak boleh mas ya. Terus online, apa lagi ya? Kita diskusi kali ini adalah tadi ya, berarti tidak bisa menghukum ya orang itu ketika dia seakan-akan kerjanya itu di rumah aja, sampingan, sarungan, anaknya banyak gitu. Bukan maksudnya nih, itu udah mau luar biasa. Bukan masalahnya. Iya. Tadi ngomong anak banyak, enggak tadi ngomong anak banyak takut kesinggung situ. Ya serem sama saya. Sensitif ya, sensitif. Iya bener kan, ini kok orang di rumah mulu gitu kan. Terus mau rumah juga nggak ngontrak gitu kan. Anak banyak gitu. Udah gitu belanjanya online mulu gitu kan. Kayak Ade pasti online mulu tuh. Kita lihat dulu ya, jangan sampai kita memfitnah seseorang, apalagi sama muslim, bener nggak? Iya. Dan saya juga alhamdulillah gitu kan, dengan adanya obrolan ini juga tahu ya masing-masing bahwa kita juga kerja gitu kan. Kayak saya mungkin kerja lebih kepada membuat video jadi berita. Terus ada juga websitenya, kebetulan juga di sini. Ini dia tenaga IT kita, gitu kan? Ini pesan dari ke saya. Dan juga nih, saya kasih tahu nih, salah satu penyumbang ide logo Info Bogor News adalah ini Kang Andrian tuh, Kang Andrian. Jadi orang di sini adalah orang spesial bagi saya, gitu ya. Keren, Ini keren. juga guru saya, walaupun katanya masih kayak nggak sebenarnya gitu ya. Dua ya. Bukan dulu, bukan itu tuh. Menurut inspirasi. Jadi tadi ya Pak ya, harus kayak tadi bagus ya. Mas, Harus cross check betulnya. bukan ini luar biasa loh. Bagus. Menurut kita bagus ya. Jelas ya. Terus terang di mukanya Mas bakal langsung daripada nanti dia bikin nyebarin itu parah itu. Nambah dosa lagi kan. Jadi kira-kira pesannya untuk tetangga-tetangga kami gitu ya, seperti apa gitu ya. Untuk buat orang-orang yang pernah mengenal kita dulu sebagai guru terus tahu-tahu kok ini menjadi rumah gitu kan. Nah, mungkin ini juga bentuk klarifikasi yang sangat cocok ya untuk melihat ternyata dia juga. Silakan Pak. Ya kalau pengen tahu sebetulnya langsung nanya aja sih. Oke. Kalau pengen tahu banget ya. Kepo kan? Ya kalau kepo ya tanya aja ke orangnya sambil bercanda kek, sambil ngopi kek gitu ya. Atau dalam kesempatan apa aja yang itu bisa cair gitu ya. Itu lebih jelas gitu. Jangan kemudian menyimpulkan sendiri berhubungan dengan tadi ya hal-hal yang mistis dan macam-macam gitu.
Yang kedua, ya memang sekarang kecanggihan teknologi berkembang gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada karena kecanggihan teknologi kan bisa digantikan. Gitu. Atau mungkin kerjaan yang Jadi hilang. ada jadi ada gitu. Atau kerjaan yang sebelumnya nggak ada jadi ada kan gitu. Kalau dulu misalnya ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, TNI, polisi, dokter, pas presiden, Presiden dong. Ayo yang tertinggi. pilot misalnya. Pilot. Nah, sekarang kan nambah jadi apa? YouTuber, selebgram, programmer mempermudah dalam proses mengerjakan ya dengan kecanggihan teknologi itu, tapi dengan bayaran yang cukup. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tema yang lebih menarik ya. Atau mungkin kita mendatangkan tamu juga ya. Setuju nggak? Setuju aja. Iya, ya. Nah, di antara teman-teman semuanya kira-kira siapa yang harus diundang? Lampu gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Mungkin cukup saja ya sampai sini. Siap. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi